Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fauzi dengan NPM 193510-110 kelas 5B Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan apa yang saya dapat dari materi pertemuan 6, khususnya materi tentang styling di React Native. Baiklah, tanpa memperpanjang langsung saja ke penjelasan. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu styling basic React Native. Dengan React Native, kita menata aplikasi menggunakan JavaScript. Semua komponen inti menerima prop bernama style. Nama-nama dan gaya nilai-nilai biasanya sesuai dengan cara CSS bekerja di web. Tetapi, nama ditulis menggunakan camel casing. Misalkan seperti ini. Kita ingin membuat penamaan background color, kita akan menggunakan camel casing background, lalu C-nya besar. Bukan seperti background color yang biasa kita gunakan di CSS. Terdapat 3 cara membuat style pada tampilan aplikasi di React Native. Yang pertama, menggunakan style inline, yaitu membuat style di dalam komponen yang dijadikan sebagai props. Yang kedua, dengan style embed, yaitu membuat style di dalam file yang sama. Yang ketiga, eksternal, yaitu membuat style di dalam file yang berbeda. Pada video kali ini, saya akan menggunakan atau berfokus pada style embed, yaitu membuat style di dalam file yang sama. Poin yang pertama pada style itu yaitu style dimensi. Bisa dilihat dari contoh coding di sini. Saya menggunakan komponen image untuk memanggil logo ini. Lalu saya akan menggunakan style yang bernama logo. Style bernama logo ini kalau di CSS sama seperti kelas. Jadi saya akan membuat kelas yang bernama logo. Lalu pada penstylean kita membuat style sheet create. Lalu kita panggil kelas atau style tadi yaitu style logo. Lalu kita beri height 100 dan width 500. Maka akan tampil pada tampilan sebelahnya ini dengan tinggi komponen image 100 lalu lebar komponen image 500. Lanjut ke poin kedua pada style itu contohnya styling color. Di sini saya akan berfokus dengan komponen teks yaitu isinya React Native Fauzi dan diberi nama style title. Lanjut ke stylenya. Karena di sini styling color, kita akan berfokus menggunakan style color ini, yaitu menggunakan warna merah. Bisa dilihat seperti penjelasan sebelum-sebelumnya ini, pada styling tidak terlalu sulit karena mirip dengan styling menggunakan CSS. Lalu ke poin ketiga yaitu styling margin. Kita akan berfokus pada komponen teks yang bernama style margin yang berisi margin. Di sini penamaan style margin bisa dilihat jika kita ingin menggunakan margin cukup menuliskan margin top. Contohnya jika ingin memberi margin ke atas ke top. Jika ingin memberi margin ke bawah cukup menggunakan margin bottom, jika ke kiri margin left, jika ke kanan margin right. Penulisannya seperti penjelasan sebelumnya itu menggunakan camel case, yaitu margin dan topnya huruf besar. Maka jarak dari penulisan ini dan ini yaitu 20 pixel. Lalu ke styling font size. Kita berfokus pada komponen teks yang bernama font size ini. Lalu di dalam stylingnya cukup seperti yang tadi kita menggunakan camel case. Lalu tidak berbeda dengan CSS yaitu font size. Lalu ukurannya berapa? Maka akan hasilnya seperti ini. Baik, lanjut ke bab yang kedua yaitu flagbox di React Native. Flexible box, biasanya disebut flagbox, merupakan model layout yang ada di React Native dan digunakan untuk mengatur elemen di suatu halaman web.
Flexbox akan mengatur ukuran dari elemen anaknya secara otomatis dan mampu beradaptasi dengan ukuran kontainernya. Terdapat 4 properti pada Flexbox. Yang pertama, Flex Direction. Yang kedua, Justify Content. Yang ketiga, Elegant Items. Dan keempat, Flex Wrap. Masuk ke poin yang pertama dari Flexbox, yaitu Flex Direction. Flex Direction memiliki dua value, yakni row dan column, dengan column sebagai nilai defaultnya. Jika kita memilih row, yang berarti baris arah sumbu utama, 4 kotak yang akan kita buat akan disusun secara horizontal, sedangkan untuk column disusun secara vertikal. Ini adalah contoh dari penggunaan row, yaitu Flex Direction Row. Dia akan tersusun secara horizontal. Masuk ke poin yang kedua, yaitu Justify Content. Justify Content memiliki opsi antara lain, yaitu Flex Start, Flex End, Center, Space Around, dan Space Between. Anggaplah kita akan menggunakan row pada Flex Direction-nya. Maka properti Justify Content akan membenarkan posisi child atau kotak berdasarkan main axis atau sumbu porosnya. Dengan menggunakan Flex Start, Flex End, Center, kita dapat mengatur child-nya sesuai row. Dan dengan menggunakan Space Around dan Space Between, kita dapat mengatur child berdasarkan ruang yang ada. Seperti contoh, ini adalah contoh Justify Content menggunakan Center. Pada komponen View Style, kita akan memberikan Justify Content Center, lalu akan dapat output tengah seperti pada gambar ini. Pada Justify Content Space Between, kita seperti yang tadi, kita akan memberi styling pada komponen View menggunakan Justify Content Space Between, lalu akan mendapatkan hasil output seperti ini. Akan memberikan jarak yang sama di tengah-tengahnya, tapi mepet ke kiri dan kanan. Berbeda dengan Space Between, Space Around pada Justify Content ini, dia akan memberikan jarak yang sama kepada pertengahan, lalu pada kiri akhir dan awal dan akhir akan memberikan jarak yang sama. Dapat dilihat dari output di samping. Lanjut ke Elegant Items. Elegant Items ini hampir sama cara mengimplementasikannya dengan Justify Content. Namun ada beberapa hal yang membedakan. Misal untuk Justify Content akan menentukan tata letak komponen sesuai dengan orientasi dari Flex Direction. Namun Elegant Items akan menentukan tata letak komponen dengan berdasar pada orientasi kedua dari Flex Direction, Flex Start, yang berarti posisi komponen akan berada di awal. Bisa dilihat pada codingan ini tidak berbeda dengan yang tadi. Kita hanya menggunakan styling Elegant Items, lalu Item, lalu Center. Maka akan mendapatkan output seperti ini. Dia akan membuat tengah dari secara vertikal. Pada Elegant Item Flex End, kita menggunakan styling Elegant Item Flex End. Dia akan mendapatkan output item di akhir dari komponen. Dapat dilihat dari gambar ini. Lanjut ke Elegant Item Stretch. Dengan menggunakan styling Elegant Item Stretch, dia akan memenuhi semua dari komponen yang ada. Dia akan menyesuaikan dan akan berukuran sama. Lanjut ke poin yang lain, yaitu Flex Wrap. Sebagai contoh, jika kita memiliki banyak kotak dan tidak menggunakan Flex Wrap, maka outputnya akan menampilkan kotak-kotak tersebut hingga melebihi layar. Sedangkan dengan Flex Wrap, secara otomatis kotak-kotak tersebut akan disusun rapi sesuai dengan ukuran layar. Bisa dilihat pada contoh seperti ini. Di penjelasan tadi, jika kita tidak menggunakan output tanpa Flex Wrap, maka
tampilan dari komponennya akan melebihi dari induknya. Tapi jika kita menggunakan styling flag wrap, maka item-itemnya akan menyesuaikan dari komponen view-nya. Masuk ke bab ketiga, yaitu position di React Native. Position merupakan properti yang digunakan untuk menentukan sifat posisi suatu elemen di suatu dokumen. Sifat di sini dalam artian elemen bisa berubah, tetap, dan lain-lain. Nilai dari properti bisa berbentuk static, relatif, absolute, atau fixed. Ada dua jenis position dalam Flexbox, yaitu relatif dan absolute. Relatif mengikuti luasan komponen yang sebelumnya, sedangkan absolute mengikuti sudut dari parent container atau Flexbox utamanya. Perhatikan gambar berikut. Masing-masing kotak diberikan margin top 5, 10, dan 15. Yang sebelah kiri relatif atau default, yang kanan yaitu absolute. Bisa dilihat pada relatif, posisi relatif, dia akan berderetan seperti ini. Sedangkan pada absolute dia akan menumpuk seperti ini. Dikarenakan posisi absolute ini akan menaikkan item satu tingkat, maka akan terjadi output seperti ini. Saya rasa cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya simpulkan dari pembahasan tugas ke-6. Saya sadar masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam cara saya menyampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.